Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat GBI Tlogosari. Mengucap syukur pagi hari ini kita akan bersama-sama ibadah raya pada tanggal 26 Desember 2021. Mulia sembah Raja Mulia. Kita akan bangkit berdiri dan pujikan bersama-sama.
kita berdoa bersama. Bapa yang mengasihi kami, mengucap syukur pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersatu hati, memuji, memuliakan nama-Mu, dan terlebih Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan-Mu. Kiranya Tuhan apa yang kami lakukan pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau akan memimpin bakti kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan semuanya ini Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Hari yang indah, kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan sukacita kita. Kita akan menaikkan pujian di waktu malam yang cerah. Bersama-sama membaca nats firman Tuhan, satu ayat yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Wahyudi dari Matius 1 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama. Matius 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama, sudah siap? Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Tuhan Allah kita akan senantiasa menyertai kita hingga akhir zaman. Pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk menyaksikan dari ujian istimewa PKMB. Saya persilakan. Mohon maaf, kita akan lanjutkan dulu untuk acaranya. Kita menunggu untuk kesiapan dari PKMB. Kita akan menaikkan pujian di hadirat-Mu untuk menyambut firman Tuhan bersama-sama. Kita akan bangkit berdiri. Terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami diberi kesempatan Tuhan hari ini untuk mengekspresikan hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Perkenankan saat ini kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus mendengarkan doa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh merenungkan kembali firman Tuhan. Nah, Saudara, bacaannya dari Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai 25. Kita akan membuka Saudara firman Tuhan. Tadi sudah dibacakan ayat yang ke-23. Kita akan bacakan ayat yang ke-20. Kita akan lihat Saudara. Kita akan lihat. Ayat yang ke-20 dikatakan di sana demikian. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jelas ya, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ya, mengambil istrimu, sehingga anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan,
Kalau kita merenungkan kemarin ya, bagaimana seorang wanita yang dengan tulus, dengan ikhlas ya, mengabdikan hidupnya dipakai sebagai alat kemuliaan bagi Tuhan. Sebuah proses yang tidak mudah, saya katakan, untuk melaksanakan tugas ya. Dia membawa tugas itu dibungkus dengan kesucian, dibungkus dengan kemurnian, dibungkus dengan keikhlasan, dibungkus dengan kesetiaan. Itu sebuah proses yang tidak mudah. Kita ngambil saja kerelaan, itu pun sulit sekali, saudara ya. Sulit sekali, saudara. Ya, sulit sekali. Atau ketulusan, atau kemurnian. Tetapi Maria, saudara, melakukan, membungkus tugas itu dengan banyak hal. Ada ketulusan, kesucian, kemurnian, kerelaan, kerendahan hati, saudara. Dan dia setia sampai akhir. Saudara. Semuanya itu bukan karena karya dia, bukan karena kemampuan dia saja, tetapi ada yang mendampingi, yaitu Yusuf. Ini perlu sekali kita belajar dari dua anak muda ini, yang dipakai Allah, yang hidupnya sebagian dipersembahkan untuk Tuhan, tetapi sejarah ya nggak pernah hilang sampai sekarang. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya beri tema Yusuf pendamping yang setia. Pendamping yang setia. Setia di dalam mendampingi, setia di dalam membackup, setia di dalam mensupport dalam perjalanan Maria mengandung dari Roh Kudus. Saudara, dalam dunia otomotif, ya, dalam dunia olahraga, dalam dunia lembaga organisasi, LSM, ya, semua itu perlu ada kerjasama, ya, kerjasama. Saya masih ingat ketika Nicola diwawancarai, sebuah keberhasilan seorang pembalap itu tidak bisa dilakukan karena skillnya pembalap itu sendiri, tetapi ada tim, ya, mekaniknya, ya, pelatihnya, lalu ada seorang dokternya, psikiaternya dikuatkan, sehingga dalam satu tim itu akan menghasilkan secara optimal. Bapak, Ibu, dan Saudara penggemar tinju kita, ya, dulu ada yang namanya tinju, ya, gelar tinju Indosiar atau RCTI atau apa gitu ya. Karena waktu itu saya masih ingat, saya iseng Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya pernah iseng pilih sudut merah atau sudut apa? Biru gitu. Lalu saya klik, ya, waktu itu masih milih gitu ya. Saya sekali klik Rp300, saudara ya. Saya masih ingat, saya milih sudut. Saya nggak ngerti waktu itu bulan November atau Oktober gitu. Tahu-tahu Januari saya ditelepon. Ini yang pernah memilih tinju itu. Oh ya, kapan ya, saya lupa gitu ya. Kapan ya waktu? Akhirnya saya ingat-ingat, oh tinju, ya waktu itu tinju. Dan akhirnya saya ditelepon, dikasih syarat, saya ditransfer 500.000, saudara. Terus saya ajak makan-makan kaum muda waktu itu. Nah, saudaraku dengan salam Tuhan, menarik sekali. Ada peristiwa yang sangat fenomenal menurut saya, dan itu tidak pernah saya lupakan. Yaitu petinju Semarang yang namanya apa? Chris John. Awal-awal Chris John itu tinju dengan Alvarisi. Pak Harto pasti hafal itu. Pak Kus pasti hafal gitu. Tinju, saudara, ronde-ronde awal Chris John jatuh beberapa kali. Terus dia didekati pelatihnya, didekati oleh penasehatnya, pasti juga mungkin ada seorang dokter psikiaternya,
dimotivasi, didorong, dan dikuatkan. Ronde awal itu jatuh berkali-kali, ya. Kalau nggak salah 3 kali. Tapi masih bangun. Sebaliknya setelah dimotivasi, dikuatkan, disemangatkan, akhirnya Alvarez tumbang dan Chris John itu menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendampingan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika Maria membawa tugas Tuhan, Yusuf diyakinkan, saudara. Yusuf diyakinkan oleh Tuhan. Kita akan perhatikan Bapak Ibu dan Saudara ayat tadi. Silakan Mas Timi. Ya. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara. 1, 2, 3. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Yang pertama, malaikat Tuhan jelas meyakinkan, menguatkan, meneguhkan supaya Yusuf jangan takut. Saudara, ini penting, saudara, kekuatan gitu. Diyakinkan dulu Yusuf oleh malaikat Tuhan, jangan takut, saudara. Baru setelah itu dikatakan, kamu harus mengambil, ya, mendampingi, membackup Maria. Kamu berani sebagai seorang suami. Dalam tanda petik, saudara, waktu itu katakan waktu masih tunangan, saudara. Katakan di sana sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Dikuatkan, diyakinkan, dimantapkan dulu. Setelah itu baru ditunjukkan tugasmu. Ya. Tugas Yusuf adalah mendampingi Maria yang punya tugas lebih besar, lebih berat. Kalau tidak ada yang mendampingi, kalau nggak ada yang mensupport, barangkali, saudara, Maria mungkin bekerja sendiri, melakukan tugas Allah sangat berat. Berat sekali. Kita bisa memberi gambaran. Ketika Musa berperang melawan orang-orang Amalek, orang-orang yang biasa berperang, orang-orang yang luar biasa, mereka berperang, membunuh dan dibunuh, melukai dan dilukai, itu sudah biasa. Postur tubuhnya tinggi-tinggi, postur tubuhnya gagah, biasa berperang. Pasti kekar. Ketika Musa melihat itu, dia panggil Yosua. Yosua, kamu pilihlah orang-orang yang terbaik menghadapi orang-orang Amalek. Tapi Yosua mau menolak, mau mendebat, tidak enak. Karena itu dia yakin, saudara, meskipun postur tubuhnya, pengalamannya jauh dengan orang-orang Amalek. Tetapi yang luar biasa bukan saja Yosua memilih orang-orang yang punya keberanian, tetapi di backup oleh Musa. Dia naik ke Musa. Musa nggak kuat, saudara. Ya ada Harun dan Hur. Peperangan melawan orang Amalek didukung oleh Yosua, didukung oleh Harun, didukung oleh Hur. Dan Musa melihat, menadahkan tangannya ke atas. Ketika tangan Musa ke atas, peperangan itu bisa mengalahkan musuh. Tetapi ketika tangannya lelah, Yosua serang habis-habisan. Banyak yang meninggal, ditopang oleh Harun, oleh Hur. Kuatlah. Ya saudara, pendampingan itu penting. Pendampingan. Kita bisa melihat bagaimana ketika Maria mengambil keputusan, ya Tuhan, jadilah seperti kehendak-Mu, aku ini adalah hamba-Mu.
Beban berat, saudara. Beban berat. Tetapi malaikat Tuhan menunjuk, dampingi dia, saudara. Ya, ketika ia mempertimbangkan, ya. Maksud itu malaikat Tuhan nampak pada. Apa yang maksudnya? Yusuf sebenarnya ragu-ragu. Yusuf sebenarnya ingin mencoba melepaskan tanggung jawab. Dengan kata lain, aku ini kan belum bersuami istri. Dia berusaha supaya tidak menyemarkan nama istrinya atau tunangannya, saudara. Tetapi sebelum dia melangkah, dia dipegang oleh Tuhan, saudara. Dipegang oleh Tuhan dan dia mendampingi. Saudara, mengapa Yusuf mau, saudara? Mengapa Yusuf mau mendampingi, saudara? Karena Yusuf adalah anak Tuhan yang setia. Yusuf mau mendengar suara Tuhan karena dia sebagai umat Tuhan yang rela dipakai sebagai kemuliaan Tuhan. Kita bisa belajar, saudara. Ya. Kita bisa belajar dari Yusuf. Dia dengan rela akhirnya mengambil Maria. Kita perhatikan ayat yang selanjutnya, saudara, ayat 21. Ia akan melahirkan, ini keterangan, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Next, ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Terus ayat 23, 24. Kita lihat 24. Sesudah bangun, saudara. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti, saudara. Ingat, dia melakukan, mempraktekkan seperti, ya saudara, yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai apa? Istri, saudara. Kalau saya boleh cerita sedikit memori jemaat kita, ya, saudara seiman kita, yaitu Mas Matris, Mas Ipras, saudara ya. Saya nggak pernah berpikir, saudara. Boleh ya Pak warga, Bu warga ya. Saya nggak pernah berpikir dia itu jadi hamba Tuhan, saudara ya. Ya nggak pikir jadi Tuhan. Tetapi Tuhan tunjukkan, ya, tunjukkan kasih-Nya supaya apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Ketika ngambil keputusan, saya kaget, saudara. Saya kaget. Tenan apa ora kowe? Betul Pak Haidi gitu. Dia sebagai jurusan musik, saudara. Ini berkat juga dokternya Pak Petrus dan Mas Yunatan juga ya. Sering main musik, akhirnya senang. Digerakkan Tuhan. Ketika jalan, ya, ambil keputusan, ya silakan, enggak apa-apa, saya dukung. Saudara. Dalam perjalanan, saya cegah dia nggak boleh liburan. Jangan liburan ke tempat lain. Kalau kamu sebagai pemusik, aku kepengennya kamu jadi hamba Tuhan, jadi pendeta besok. Tapi enggak Pak, saya musik. Oke, kalau gitu semester ini nggak boleh. Kamu pergi kemana? Ke gereja, saya ajari NP. Padahal saya juga belum bisa menguasai. Betul, saudara. Mau mendengar, saudara. Mau mendengar. Beberapa saat lagi saya kamu harus jadi hamba Tuhan. Saya melihat potensi kamu lebih besar daripada kamu jadi pemain musik. Akhirnya ngambil keputusan. Dan itu yang membuat saya senang dan bangga, saudara. Dia mau mendengar, saudara. Mau mendengar melaksanakan apa yang Tuhan harapkan melalui saya. Akhirnya keputusan dan dia menikah dan melayani, saudara. Jujur saya katakan dia lebih terkenal daripada saya, saudara. Ketika dia dipanggil Tuhan, saudara, pendeta-pendeta seluruh Indonesia memberi empati dan simpati. Ada datanya saya, saudara. Dan puji Tuhan saya katakan dengan keluarganya, Bapak Ibu gak usah, dia terlalu kecewa.
dia sudah melaksanakan pekerjaan Tuhan sampai detik terakhir. Dan dia adalah anak Tuhan yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dia mau mendengar, saudara. Mau mendengar apa yang diminta Tuhan. Dan endingnya, saudara, dia dipanggil Tuhan karena dia dalam posisi puncak karir atau puncak kemasan pelayanan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saya harapkan keluarganya harus bangga, merelakan. Kemarin saya dijawil sama Pak Wali. Pak Wali, Mas Wahyudi, itu pendeta mudanya ya. Pembacaranya maksudnya. Terus saya bilang, saya nubuatkan biar besok jadi pendeta gitu ya. Siapa ya Pak Agus ya? Gitu ya. Betul, saya sampaikan, itu pendeta mudanya, enggak, itu pembacara. Nah, sudah, bisa saja, siapa saja bisa disentuh. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara, anak-anaknya, kalau memang dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan, seperti itu. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf, barangkali Bapak, Ibu, dan saudara dipanggil Tuhan, dilengkapi jadi hamba Tuhan. Saya terharu dan sangat bangga ada seorang hamba Tuhan dari Wonosobo, usianya sudah berapa, saudara? Hampir 60 tahun. Pak, saya cerita, Pak Audi, saya dipanggil dan usia saya sudah tua. Tetapi apa? Sampai sekarang dia melayani, sudah mau 70-an. Dia melayani Tuhan, saudara. Saya rindu, saudara, baik kaum muda, bapak muda, atau wanita muda, atau setengah banyak, kalau memang Tuhan gerakkan seperti ini, saudara. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Kita mungkin dipakai Allah menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Bisa. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita punya panggilan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri yang harus saling melengkapi dalam keluarga, dalam rumah tangga. Keberhasilan dalam rumah tangga bukan kehebatan suami. Keberhasilan dan kesuksesan dalam karya bukan kehebatan seorang istri, tapi akan ada mereka berkolaborasi, bersinergi, yaitu keberhasilan dalam rumah tangga. Amin, saudara. Kalau tidak ada kebersamaan, saudara, tidak mungkin saudara, keluarga saudara akan menjadi yang berhasil. Ya. Pernahkah bapak-bapak terutama memuji istri? Pernah? Suami memuji istrinya gimana? Saya dikatakan istri saya, kamu nggak romantis ya. Tetapi walaupun aku nggak romantis, saya sering memperhatikan istri saya. Ya. Saya nggak seperti yang lain, aku pergi datang disambut dengan baik, kasih minum, teh, enggak. Aku nggak perlu itu. Yang penting hal yang lain bisa bersinergi. Kadang saya support. Ya. Anak-anak saya nggak malu ketika saya bermesraan, saudara. Baik duduk, baik saya tiduran. Kadang-kadang anak saya tiba-tiba di tengah-tengah gitu. Cuma akhir-akhir ini jarang, saudara. Perlu, saudara, kita saling support dalam rumah tangga kita. Menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau tidak ada kebersamaan, saudara, jangan harap keluarga kita akan selalu. Saya bukan mengatakan turunlah saya, enggak. Saya juga bersama-sama belajar untuk menjadi seorang ayah. Belajar menjadi seorang imam dalam keluarga. Saya sering diprotes anak saya. Papa pilih kasih. Sering kali seperti itu. Dan saya menanggapi dengan berbagai argumentasi. Nah, saudara pun kesalahan Tuhan. Mari kita akan bangun. Kita akan lihat keteladanan Yusuf yang mendampingi, yang membackup Maria. Kita bisa lihat bersama-sama teladan ini. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan dia konsekuen, saudara. Keputusan yang ia terima, perintah yang ia dengar, dia demonstrasikan, dia aktualisasikan. Kita lihat ayat yang ke-25, Bapak, Ibu, dan saudara. Kita lihat ayat yang ke-25 dikatakan di sana,
Tetapi, saudara sama-sama, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai apa? Saudara, Yusuf tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan Yesus. Artinya apa saudara? Dia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dia menjaga kekudusan, dia menjaga kesucian. Tetapi dia bisa mensupport Maria dengan kasih sayang. Saudara, kalau ini kita aplikasikan dalam rumah tangga kita, wah hebat sekali. Kita support anak kita support istri kita support suami kita bersinergi, saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya sampaikan saudara, sebagai hamba Tuhan memang saya nggak bisa jujur dengan istri saya 100%. Mengapa saya sampaikan itu? Ada rahasia-rahasia tertentu. Saya melayani jemaat, Pak Wahidi jangan sampai ibu tahu ya, jangan sampai anak saya pegang saudara. Saya pegang sampai mati, saya nggak akan ceritakan istri saya, anak saya. Meskipun itu belahan hidup saya, keluarga saya. Mungkin kode etik itu penting sekali. Sebab pikiran saya dengan istri dan anak berbeda. Cara menyimpannya pun berbeda, itu lain saudara. Tetapi dalam hal tertentu dulu juga saya jarang sekali saudara. Kami nggak terbuka. Dan saya kadang-kadang beban itu saya bawa sendiri. Saya kadang-kadang tidur hanya bisa sehari 2 jam. Pernah tidur nggak sampai 1 jam sehingga saya vertigo, saudara. Tetapi belakangan saya terbuka, saudara. Ternyata istri dan anak saya mensupport saya. Papa punya beban, saya harus tahu. Saya tahu maksud istri dan anak saya. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi itu menjadi beban untuk meringankan beban ayahnya. Saya senang sehingga sekarang bisa nyaman. Saudara, keluarga kita perlu ada keterbukaan. Saling support, saling mendorong. Kadang-kadang ini bapaknya punya persoalan nggak ngerti istri. Karep-karepmu sing penting duitnya setiap bulan keluar. Gitu ya. Kan gitu ada sih ya. Sak karepmu kenunjang palang sing penting aku tiap bulan dapat apa? Jatah. Sama saja juga istri. Yang penting aku ngasih uang belanjan sekian cukup, rak cukup karepmu. Aku punya yang lain. Saudara, mulailah saudara terbuka. Kalau keluarga kita ingin menjadi keluarga yang terus ada, ya, membuka pintu berkat Tuhan. Membuka pintu berkat Tuhan, saya katakan, kalau ada keterbukaan, saudara, Tuhan akan berkati secara luar biasa. Maria mau terbuka, Yusuf mau terbuka, mereka bertanggung jawab, dan berkatnya itu luar biasa. Dan sampai hari ini, setiap Natal minimal, yang namanya Yusuf, Maria akan selalu dikenang. Saudara ingin menjadi Maria dan Yusuf dalam rumah tangga kita? Mari kita akan mulai ada keterbukaan. Dengan suamimu, dengan istrimu, ya. Sedikit dengan anakmu enggak apa-apa. Ya, kadang-kadang saya dengan anak gini. Papa tuh begini, gitu ya, saudara. Saya hanya katakan, kamu belum pernah jadi orang tua, gitu ya. Kalau saya kan pernah jadi anak, gitu ya. Ya kalau anak kan idealis, harusnya begini-begini. Ya itu wajar gitu ya. Saudaraku ini kesalahan. Mari kita akan buka lembaran baru dalam keluarga kita. Ya. Mengakhiri tahun 2021 ini, yang sebentar lagi kita akan lewati. Mulailah kita saudara, membuka pintu berkat Tuhan dengan kebersamaan, saling mensupport satu dengan dan menjadilah seorang suami pendamping-pendamping yang setia. Pendamping-pendamping yang saling menguatkan.
Jangan sampai ada kata-kata sakarmu, saudara. Hilangkan itu. Kalau perlu, apa yang, apa mah, apa bu yang bisa aku bantu? Adakah pertanyaan seperti itu? Mah, apa yang bisa saya bantu? Oh iya Pak, belikan kalung. Ya aku ini belum bisa gitu ya. Doa dulu gitu ya. Nah, apa mah yang saya minta bantu? Oh belikan sepeda elektrik. Ya doa dulu, kan sama gitu ya. Kita doakan ya. Kita doakan. Begitu pula dengan Pak, kok wajahmu letih lesu gitu. Apa yang bisa saya bantu? Tak pijetin ya. Oh, itu luar biasa. Yuk mari kita bersama-sama di hari Natal ini. Ya. Dua tokoh ini menjadi inspirasi, menjadi teladan dalam hidup kita. Kesetiaan, kebersamaan, dan dua hamba Tuhan ini menjadi orang-orang yang dipakai Allah secara luar biasa. Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara bisa dipakai alat Tuhan dalam keluarga, dalam gereja ini, sehingga nama Allah boleh dipermuliakan. Mari kita berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Pujiannya apa? Jadikan aku indah, saudara. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semua yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia, takkan setia kepadamu, Tuhan. Tuhan, silakan singer nyanyikan. Kita akan merenungkan dalam hidup kita. Mungkin sepanjang tahun ini kita dalam rumah tangga kita terjadi perselisihan, percecokan, ketidaksinkronan. Seringkali kita merasa hebat, ego kita yang kita tonjolkan. Tapi saat ini kita adalah saat yang tepat. Bagaimana kita membangun keluarga kita yang lebih baik, membangun keluarga kita yang lebih harmonis. Kita memiliki tanggung jawab pada keluarga. Kita akan saling bergandengan tangan, menguatkan, memberi support kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua.
kita akan datang pada Tuhan, minta Tuhan menjamah hidup kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang selalu ada kebersamaan, keluarga yang saling mensupport dengan satu dengan yang lainnya, bukan keluarga yang saling menyalahkan, tetapi ada keluarga yang saling mengampuni, keluarga yang terus mendorong kebersamaan, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita serahkan suami, kita serahkan istri, kita serahkan anak-anak kita, untuk terus Tuhan proteksi hidupnya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Yesus hadir di dunia ini. Kami juga mengucap syukur ada hamba Tuhan, Maria dan Yusuf, Kau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu. Dia setia melaksanakan tugas itu sampai selesai. Kami mengucap syukur Yusuf yang mendamping Maria, penuh kesetiaan, kesucian dan dorongan yang luar biasa. Mereka menjadi teladan dalam hidup kami Tuhan. Jadikan seluruh sidang jemaat yang ada di Telogosari memiliki kerinduan yang sama, membangun rumah tangga yang baik, yang saling mensupport, yang saling mendorong, yang saling menguatkan suami istri, anak, yang terus bersinergi membangun keluarga, sehingga keluarga ini terbuka. Ada berkat Tuhan yang luar biasa di akhir tahun 2021 memasuki tahun 2022. Kami rindu Tuhan, setiap keluarga yang ada di sini, yang hadir saat ini, menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Allah, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang penuh semangat, menjadi keluarga yang saling mensupport, mendorong, sehingga keberhasilan keluarga itu terjadi. Dan kiranya melalui keluarga ini, keluarga yang ada, nama Allah boleh dipermuliakan melalui gereja ini. Gereja ini penuh sukacita, gereja ini penuh berkat. Ada keluarga-keluarga yang dibangkitkan, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Tuhan akan berkati yang rindu diberkati secara ekonomi, karya, keharmonisan, berkat keturunan, kerinduannya punya momongan, kerinduan punya keluarga baru, punya cucu, dan berkati kesuksesan dalam mereka berkarya anak-anak Tuhan. Kami serahkan Tuhan sekali lagi doa ini di dalam satu nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kami. Amin. Dipersilakan dulu kembali.